Shalom adik-adik, selamat pagi. Pagi hari ini kita bersyukur kita punya waktu untuk bangun dan merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita memulai renungan, adik-adik siapkan Alkitabnya. Sebelum kita mulai renungan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan sehingga kami boleh bangun dan kami boleh merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dan kami juga dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita punya tugas dari Tuhan Yesus. Seperti guru memberikan tugas kepada anak-anak muridnya. Kita juga harus mengerti bahwa kita punya tugas yang harus dikerjakan, yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kita mengerti bahwa tugas tersebut diberikan Tuhan bagi kita adalah suatu tugas khusus dan tugas besar bagi kita yang harus kita kerjakan. Tugas pertama kemarin sudah dijelaskan oleh Lause Ika dalam renungan. Apa kemarin tugas yang pertama adik-adik? Ya, tugas yang pertama menjadi saksi Kristus. Ya, pagi hari ini kita akan belajar lagi tugas yang lainnya, tugas yang kedua. Apa itu? Ya, akan sama-sama kita cari tahu. Kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 9 sampai 10. Kalau sudah adik-adik mendapatnya, mari kita baca bersama-sama 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 9 sampai 10. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Iya adik-adik, Tuhan sudah memilih adik-adik, memilih Lause, dan memilih semua orang yang percaya kepada Yesus ya untuk melakukan tugas ini adik-adik, agar kita dapat memberitahukan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan, perbuatan-perbuatannya yang besar, yang menakjubkan. Apa itu perbuatan-perbuatan yang harus kita beritakan, yang harus kita beritahukan kepada orang-orang, pada orang-orang yang sudah percaya ataupun orang-orang yang belum percaya, harus kita beritakan perbuatan Tuhan yang besar. Perbuatannya yang besar ialah yang sudah kita rasakan dan sudah kita terima sendiri, yaitu Yesus memanggil kita dari kegelapan, daripada dosa, daripada kejahatan, kepada terangnya yang ajaib, kepada suatu terang yang ajaib daripada Allah, sehingga hidup kita menjadi baru. Hidup kita tidak, yang dulu tidak berarti, sekarang menjadi berarti. Ya, adik-adik, perbuatan besar yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita harus kita nyatakan. Kita di dalam hidup kita boleh percaya kepada Tuhan karena Allah yang sangat mengasihi dunia ini. Perbuatan terbesar di dalam hidup kita yang kita rasakan daripada Allah, bahwa Allah tidak menunjukkan murkanya kepada kita, melainkan Dia menunjukkan kasih karunia dan anugerahnya kepada kita, orang-orang yang sudah jahat, yang sudah berdosa. Tuhan memberikan kita pengampunan dan kehidupan yang kekal, sehingga kita boleh menjadi anak-anaknya, boleh menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dan itulah tugas kita yang sudah menjadi murid-murid Tuhan Yesus, yang mau mengambil komitmen untuk mengikut Tuhan, mau meninggalkan semua yang jahat. Kita diberikan tugas agar di dalam kehidupan kita, siapapun yang kita jumpai, kita dapat memberitahukan bahwa kita telah ditebus oleh karena Yesus yang besar itu telah menunjukkan kasih karunia kepada kita. Dan kita boleh menunjukkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa yang kita alami dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, saat adik-adik mengalami suatu perbuatan Tuhan yang besar di dalam kehidupan adik-adik harus menyatakannya kepada
orang lain. Jadi adik-adik dapat menolong orang lain pun untuk menjadi murid Kristus, sehingga di dalam dunia ini semakin banyak orang yang mau percaya dan menjadi murid Kristus. Ya, adik-adik, itu tugas yang kedua yang harus kita lakukan dan harus kita laksanakan. Karena kita mau menjadi murid-murid Kristus. Ya, adik-adik, sekian renungan di pagi hari ini. Kita sudah belajar. Besok kita akan belajar lagi tugas-tugas menjadi murid Kristus yang lainnya. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar bagaimana kami melakukan tugas kami sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kami semua agar kami dimampukan dan kami tetap setia untuk mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, sampai jumpa besok pagi. Dadah.